Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, Engineer, kami dulu di antaranya ada Joy, ada Sally, ada David, ada Edo, saya sendiri. Dalam hal ini kami akan mempresentasikan hasil kami yang tumbuhan dan anatomi tumbuhan. Yang pertama, morfologi tumbuhan. Untuk tujuan akan dijelaskan oleh teman kita, Sally Anggraini. Tujuan dari praktikum ini yaitu membandingkan akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji pada tumbuhan monokotil dan dikotil secara morfologik. Morfologi tumbuhan adalah cabang biologi yang mempelajari bentuk luar organ-organ tumbuhan yang meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Akar merupakan bagian tumbuhan yang berada di bawah permukaan tanah. Batang adalah bagian tumbuhan yang umumnya terdapat di atas tanah, atau walaupun ada juga yang terdapat di permukaan tanah seperti akar, dan merupakan tempat melekatnya daun, bunga, buah, dan biji. Daun adalah bagian tumbuhan yang umumnya tipis dan melebar, serta berperan penting dalam fotosintesis. Daun yang lengkap mempunyai pupi atau pelepah daun, helaian daun, dan tangkai daun. Bunga merupakan organ reproduksi generatif yang dapat menghasilkan buah dan biji. Secara umum, bunga terdiri dari perhiasan bunga dan alat kelamin bunga. Alat kelamin bunga meliputi alat kelamin jantan atau benang sari dan alat kelamin betina atau putik. Benang sari tersusun dari tangkai sari dan kepala sari yang berisi serbuk sari. Putik terdiri dari bakal buah atau ovarium yang di dalamnya terdapat bakal biji atau ovalum, tangkai putik atau sitilus, dan kepala putik atau stigma. Selanjutnya, perbedaan akar, batang, dan daun, bunga, buah, dan biji di antara tumbuhan monokotil dan dikotil akan dijelaskan oleh David Wenas. Sekarang, perbandingan monokotil dan dikotil. Pada akar, tumbuhan monokotil memiliki sistem akar serabut, sedangkan tumbuhan dikotil memiliki sistem akar tunggang. Pada batang, tumbuhan monokotil itu tidak dapat tumbuh membesar karena tidak berkambium. Lalu ukuran batang dari pangkal sampai ujung hampir sama. Dan ketiga, batang tidak bercabang. Dan untuk tumbuhan dikotil, batang itu dapat tumbuh membesar. Yang kedua, bagian pangkal batang lebih besar daripada bagian ujung. Dan yang ketiga, batang bercabang dan berkayu atau mengalami lignifikasi. Selanjutnya, organ daun. Pada tumbuhan monokotil, organ daun umumnya berpelepah dan tulang daun melengkung atau sejajar. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, daun itu tidak atau hampir tidak ada yang berpelepah dan tulang daun menyirip atau menjari. Dan selanjutnya organ bunga, buah, dan biji. Pada tumbuhan monokotil, bunga, buah, dan biji itu bagian-bagian bunga berjumlah 3 atau kelipatannya dan biji berkeping 1. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, bagian-bagian bunga berjumlah 4 atau 5 atau kelipatannya dan biji berkeping 2. Baiklah, jadi untuk bahan yang akan digunakan dalam praktikum ini, kita akan menggunakan tumbuhan cabai dan tumbuhan kunyit.
Baiklah, sekarang kita masuk pada hasil atau pembahasan. Dan yang pertama, kita menggunakan tumbuhan kunyit. Seperti yang sudah dapat kalian lihat di Zoom, ini merupakan morfologi dari tumbuhan kunyit. Atau nama latinnya adalah Curcuma longa. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu bagian morfologi dari tumbuhan kunyit ini. Yang pertama adalah bagian akarnya. Ini dia bagian akarnya. Akar pada tumbuhan kunyit ini memiliki akar serabut dan memiliki batas ujung akar dan kaliperanya jelas. Vertikal akarnya juga berdinding tebal, berempelur yang menjadi pusat akar. Tidak berkambium dan memiliki 12 kelopak filem serta letaknya yang berselingan dengan floa. Nah, selanjutnya pada bagian batang. Pada bagian batang pada tumbuhan kunyit ini merupakan peranan lapisan sel yang mempunyai bagian utama agar bisa membentuk struktur benih dalam kelopak tanaman yang bisa dibedakan dari batangnya. Nah, maka tanaman monokotil ini atau pada tumbuhan kunyit ini mempunyai sebuah struktur batang dengan anatomi yang berbeda dan sebagai jaringan pembuluh darah. Nah, selanjutnya bagian yang morfologi dari tumbuhan kunyit ini adalah pada bagian daun. Para tumbuhan kunyit ini, termasuk tumbuhan monokotil, ini daunnya umumnya memanjang dengan tulang daun yang sejajar. Namun, berbeda dengan tumbuhan dikotil yang melebar. Nah, pada tumbuhan monokotil juga, bagian utama pada bunga itu memiliki kelopak dengan jumlah 3 atau kelipatannya. Nah, itu saja bagian-bagian dalam morfologi pada tumbuhan kunyit atau bahasa latinnya Curcuma longa. Nah, selanjutnya untuk tumbuhan cabai akan dijelaskan oleh teman kita Citra Farijan. Silakan. Baiklah, dalam tumbuhan cabai ini terdapat akar yang terdiri atas dua bagian, yaitu akar primer dan akar sekunder, batang, cabang, daun, bunga, dan juga buah dari tumbuhan cabai. Baiklah, sekarang kita masuk pada praktikum 8 tentang anatomi tumbuhan. Tujuannya yaitu mengamati jaringan penyusun akar, batang, daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Baiklah, selanjutnya untuk teori dari praktikum 8 ini akan disampaikan oleh teman kita dari Tema. Jaringan-jaringan penyusun akar pada tumbuhan itu bervariasi, tetapi pada dasarnya ada 3 sistem jaringan utama yang bisa diamati pada penampang melintang akar, yaitu sistem jaringan epidermis, sistem jaringan dasar yang disebut juga korteks, dan sistem jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan phloem. Sedangkan pada penampang membujur dapat diamati tudung akar yang terdapat di bagian ujung akar, di samping ketiga macam sistem jaringan yang telah disebutkan terlebih dahulu. Tudung akar ini berfungsi untuk melindungi promeristem akar. Pada umumnya, jaringan-jaringan penyusun batang ialah epidermis dan derivatnya, korteks, dan stele atau sistem jaringan pengangkut. Epidermis merupakan selapis sel dan tersusun dari sel-sel yang biasanya berbentuk persegi
tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Dinding luar mengalami penebalan dari zat kutin. Korteks terutama tersusun oleh parenkim dan kadang-kadang dijumpai kolenkim, sklerenkim, dan parenkim yang mengandung kloroplas atau klorenkim. Stele yang terdapat di sebelah dalam endodermis itu tersusun atas perikambium, parenkim, dan berkas pengangkut. Pada umumnya, daun tersusun atas epidermis atas dan epidermis bawah, mesofil atau jaringan dasar yang berfungsi untuk fotosintesis, dan jaringan pengangkut yang membentuk tulang daun. Umumnya, epidermis merupakan selapis sel, tetapi ada yang berupa epidermis ganda dan beberapa lapis sel. Mesofil terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada kebanyakan tumbuhan dikotil, mesofil berdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Jaringan pengangkut dengan tipe yang bervariasi membentuk tulang daun. Baiklah, selanjutnya kita datang pada hasil atau pembahasan. Kita mulai kecil untuk hasil dari kelompok kami. Nah, ini dia. Yang pertama, nama preparat, penampang melintang akar jagung dengan perbesaran 400 kali. Nah, seperti yang sudah kita lihat dalam gambar. Pertama adalah epidermis. Yang kedua ialah korteks. Nah, kita menjelaskan apa fungsi epidermis pada akar jagung ini. Nah, fungsi epidermis pada akar jagung ini adalah berguna menyimpan cadangan air pada tumbuhan karena di dalam jaringan ada protoplasma yang memiliki bentuk lebih jika dibandingkan jaringan yang lain, sehingga membuat jaringan mampu menyimpan air dengan jumlah yang sangat banyak untuk pasokan air pada saat musim kemarau tiba. Nah, keterangan yang kedua ialah korteks atau pada bagian dalam akar jagung ini. Nah, dalam anatomi tumbuhan, korteks itu adalah bagian terluar dari batang atau akar tumbuhan yang dibatasi di bagian luar oleh epidermis dan di bagian dalam oleh endodermis. Nah, korteks juga berfungsi dalam transportasi hara dari epidermis ke dalam teras akar. Ini bagian ketiga ialah xilem. Jadi xilem berperan sebagai pengangkut air dan zat hara dari akar menuju daun. Keterangan keempat ialah floem. Floem itu merupakan jaringan pengangkut yang menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Selanjutnya, pericycle. Apa sih fungsi pericycle dalam akar jagung ini? Nah, fungsi pericycle adalah lapisan sel yang tepat berada di dalam lapisan endodermis. Pericycle juga berfungsi untuk menghasilkan akar lateral. Dan bagian yang terakhir adalah bagian endodermis, di mana pada bagian endodermis ini di bagian akar jagung merupakan lapisan pemisah antara korteks dengan silinder pusat. Sebagian besar sel endodermis memiliki bagian yang mengandung gabus atau zat suberin atau zat lignin yang disebut pipa pari. Nah, endodermis juga dapat mengalami penebalan zat gabus dan membentuk titik-titik yang disebut dengan titik pari. Selanjutnya, kita datang ke bagian preparat kedua. Penampang melintang batang jagung dengan perbesaran 400 kali. Di sini kita dapat melihat pada bagian pertama itu adalah kolensin. Nah, apakah fungsi kolensin pada bagian batang jagung ini? Kolensin disebut sebagai jaringan penyokong atau penguat. Sebutan ini sesuai dengan fungsi kolensin itu sendiri, yakni untuk menyokong dan menguatkan bagian batang, lebih khusus pada bagian batang jagung ini, tangkai daun dan juga pada bunga, serta ibu tulang daun pada tumbuhan muda yang sedang dalam masa pertumbuhan dan juga pada tumbuhan steril.
Selanjutnya, pada bagian kedua itu ada jaringan pembuluh. Apa fungsi jaringan pembuluh pada batang jagung ini? Sistem jaringan pembuluh terdiri dari silam dan floem. Nah, pada jaringan pembuluh ini itu terdiri dari dua bagian, yaitu silam dan floem. Nah, silam sendiri itu berfungsi mengangkut air dan larutan garam dari akar ke daun melalui batang, terlebih pada batang jagung ini. Nah, sedangkan floem sendiri berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke bagian organ lainnya. Fungsi yang ketiga atau pada keterangan ketiga pada bagian penampang melintang batang jagung itu adalah parenkim. Apa fungsi parenkim sendiri? Yaitu jaringan parenkim berfungsi menghubungkan jaringan bagian luar dan jaringan dalam pada batang. Nah, tugas ini dikerjakan oleh parenkim jari-jari empulur. Nah, fungsi selanjutnya pada jaringan parenkim adalah sebagai tempat penyimpan udara. Bagian tersebut banyak terdapat di daun dan batang pertumbuhan-tumbuhan hidup. Selanjutnya, kita datang pada preparat ketiga, yaitu penampang melintang daun jagung. Itu kita dapat melihat gambarnya. Yang pertama itu kita datang di sel kipas. Apa fungsi sel kipas pada penampang melintang daun jagung ini? Sel kipas atau motor sel atau bulliform cell berfungsi sebagai tempat penyimpan air dan untuk membuka serta menutup daun, gerakan menggulung. Nah, itu juga ada fungsi pemata yang paling utama adalah pertukaran gas dengan mengambil karbon dioksida dan atmosfer dan memberikan oksigen yang digunakan oleh manusia dan hewan. Nah, itu juga dapat membantu fotosintesis gas dan respirasi. Pada bagian kedua yaitu film. Ini dia film. Apa fungsi film? Film berfungsi mengangkut air dan zat hara dari akar ke daun, terlebih pada batang jagung ini. Nah, pada bagian ketiga kita dapat melihat floem pada penampang melintang daun jagung ini. Nah, apa fungsinya? Fungsi dari floem ini adalah mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, terlebih pada bagian batang dari tumbuhan jagung ini. Nah, selanjutnya untuk nama preparat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita Seli Anggra ini mengenai akar kacang tanah. Dipersilakan. Kita masuk pada kacang tanah. Penampang melintang akar kacang tanah. Pertama yaitu epidermis. Fungsi epidermis pada penampang melintang akar kacang tanah sebagai dinding sel tipis yang tersusun pada lapisan ini. Sel-sel ini berdiferensiasi membentuk akar-akar rambut-rambut akar yang tersusun dari satu sel yang memanjang. Epidermis merupakan lapisan penutup luar yang terdiri dari satu sel lapis. Kemudian ada korteks. Korteks merupakan bagian luar akar yang mempunyai batas berupa epidermis dan endodermis. Jadi, epidermis berperan sebagai batas bagian luar dan endodermis berperan sebagai batas bagian dalam. Kemudian ada korteks. Korteks yang terdapat pada akar tumbuhan dikotil berwujud seragam. Kemudian kita masuk pada endodermis pada penampang melintang akar kacang tanah. Endodermis merupakan lapisan sel yang berfungsi untuk mencegah nutrisi yang meninggalkan struktur tumbuhan dan kembali menuju tanah. Endodermis yang memiliki oleh akar dikotil terletak di dalam korteks dan luar peristikel. Pada akar dikotil, xilem membentuk bintang dan berada pada pusat akar. Sedangkan floem mengelilingi xilem. Kemudian kita masuk pada kambium. Kambium pada penampang melintang akar kacang tanah hanya ada pada tumbuhan dikotil yang aktivitasnya biasa menghasilkan jaringan gabus ke arah luar.
Jaringan ini berfungsi untuk mengandalkan masuk keluarnya air, untuk mencegah serangan dari hama serta fungsi mekanik lainnya. Kemudian kita masuk pada penampang melintang batang kacang tanah. Pertama, ada floem. Fungsi floem pada penampang melintang batang kacang tanah yaitu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian xilem. Xilem berfungsi mengangkut air dan garam mineral dari akar ke seluruh tumbuhan. Kemudian kita masuk pada kambium. Kambium berfungsi untuk pertumbuhan sekunder atau pertumbuhan membesar pada batang dikotil. Kemudian kita masuk pada yang ketiga yaitu sterin. Berfungsi sebagai penyokong, melindungi dan menguat bagian dalam sel, memberikan kekuatan mekanik ke tubuh tanaman. Kemudian empulur. Empulur pada tumbuhan dikotil yaitu menyimpan cadangan makanan serta membuat organ tumbuh dan mengangkut air dan mineral ke arah samping. Secara umum, korteks ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Beberapa jenis tumbuhan seperti rumput-rumputan umumnya memiliki jaringan yang merupakan jaringan penguat pada korteks batang. Kemudian kita masuk pada bekas empulur. Berkas pembuluh pada tumbuhan berfungsi sebagai jaringan pengangkut hasil fotosintesis atau jaringan floem dan pengangkut air dan garam mineral atau jaringan xilem. Kemudian yang ketujuh, epidermis. Epidermis merupakan batang yang tersusun dari seluruh sel rapat tanpa ruang antar sel. Fungsi epidermis dalam penampang melintang batang kaca tanah sebagai pelindung dari bahaya kekeringan pada tumbuhan dikotil memiliki lapisan epidermis berupa kulit kayu yang berbentuk dari jaringan gabus. Selanjutnya kita masuk pada penampang melintang daun kacang tanah. Terdiri di sini terdapat ekodermis, yang kedua epidermis, ketiga floem, dan keempat xilem. Apabila akar sudah dewasa, epidermisnya telah mengalami kerusakan dan fungsinya diganti oleh lapisan terluar dari korteks yang disebut ekskodermis. Fungsi epidermis pada penampang melintang daun kacang tanah yaitu sebagai jaringan pelindung semua organ tumbuhan mulai dari batang, daun, akar, atau buah dari segala kondisi dan pengaruh lingkungan luar. Sedangkan fungsi xilem adalah mengangkut air serta zat-zat yang terlarut di dalamnya. Kemudian floem mengangkut zat makanan, hasil fotosintesis, cengkaman lingkungan merupakan tantangan utama dalam memproduksi tanaman serta berkelanjutan. Itulah hasil dari tumbuhan kacang tanah. Baiklah, itulah hasil praktikum kami yang judul anatomi kesalahan dalam pengeditan video dan lain-lain. Mohon maaf. Dan dari semua mematuhi protokol yang berlaku seperti 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Terima kasih.